Angkot Runada dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peradaban manusia. Untuk yang pertama di sini ada masa prasejarah S3000 sebelum Masehi. Pada masa ini yang pertama ada masa Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Pada zaman ini mereka hidup nomaden atau bisa disebut dengan berpindah-pindah. Pada masa ini mereka mencari makan dengan cara berburu menggunakan alat-alat kasar. Pada zaman ini bisa disebut dengan prasejarah paling panjang. Untuk yang selanjutnya di sini ada Mesolitikum zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah ini hidup menetap di gua-gua karena mereka sudah mulai bercocok tanam dan berternak. Mereka menggunakan alat berburu berupa tulang, tanduk rusa, dan batu. Pada masa ini mereka juga sudah melaksanakan upacara adat dan juga ritual. Peninggalan yang mereka tinggalin yaitu berupa gerabah dan tulang-tulang. Untuk yang selanjutnya ada Neolitikum atau bisa disebut dengan pada zaman ini mereka sudah hidup menetap dan melakukan hidup sosial yaitu seperti gotong royong. Mereka menggunakan alat bantu berupa batu-batu yang dihaluskan atau yang lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peradaban awal kurang lebih sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 5000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama ada Mesopotamia. Mesopotamia ini peradaban yang muncul di wilayah yang sekarang menjadi Irak dan Kuwait. Sekitar 5000 sebelum Masehi, peradaban ini berkembang pesat pada peradaban Sumeria. Peradaban Sumeria ini menciptakan teknologi berupa tulisan paku dan negara kota. Peradaban ini meninggalkan peninggalan berupa roda, sistem irigasi, tulisan, dan juga kemajuan di bidang hukum. Yang selanjutnya ada Mesir kuno. Mesir kuno ini dulu terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sekitar 3000 sebelum Masehi, Raja Narmer berhasil menyatukan sehingga menjadi satu kerajaan. Penyatuan ini menjadi awal zamannya Fir'aun, yaitu di mana pada zaman ini sistem pemerintahan sudah mulai terbentuk seperti gubernur dan pengelolaan provinsi-provinsi. Selanjutnya ada peradaban Indus. Peradaban ini termasuk peradaban paling tua yang ada di dunia. Peradaban ini terletak di wilayah Asia Selatan termasuk Pakistan dan India Barat Laut modern. Pada masa ini mereka mengembangkan teknik metalurgi, sistem penghitung metrik, dan juga sistem transportasi air yang sangat canggih. Pada peradaban Indus ini tampaknya mereka hidup damai karena terdeteksi minimnya senjata tajam dan juga minimnya kekerasan. Selanjutnya di sini ada Cina kuno. Peradaban ini awalnya hanya masyarakat yang bertani, lalu berkembang menjadi kerajaan dengan sistem dinasti atau bisa disebut dengan keturunan. Dimulai dari dinasti Qiang, Shang, hingga ke Zhou. Peradaban ini terletak di wilayah lembah Sungai Kuning. Di sini ada yang ketiga, peradaban klasik. Nah, peradaban klasik itu dimulai dari 5000 SM sampai 5000 Masehi. Dan Yunani kuno sekitar abad 5 dan sampai ke abad 4 yang ditandai kerajaan kota-kota negara seperti Athena dan Sparta. Nah, di sini ada Yunani kuno, filsafat demokrasi Athena. Terus ada Romawi kuno, hukum, pemerintahan, republik, dan kekaisaran. Persia, kerajaan besar Asia Barat. Dan zaman kerajaan dimulai pada tahun 753 sampai 509 SM. Zaman republik 509 sampai 30 SM. Zaman kekuasaan 31 SM sampai 476 M. Romawi kuno, peradaban ini berawal dari pendirian kota Roma pada tahun 753 SM. Terus yang keempat ada peradaban pertengahan, dimulai dari 500 sampai 1500 M.
ada runtuhnya Romawi Barat 476 Masehi, vandalisme di Eropa, peradaban Islam zaman keemasan, peradaban Cina, dinasti Tang Ming, peradaban Jepang, Helan sama Kamukura. Nah, abad pertengahan mulai dari 500 sampai 1500 M. Runtuhnya Romawi Barat 476 Masehi. Fragmentasi politik. Kekaisaran Romawi Barat semakin terpecah dan tidak mampu mempertahankan kendali efektif. Feodalisme di Eropa, munculnya otoritas lokal, peran petani atau budak. Peradaban Islam, pusat peradaban Kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai 1258. Peradaban Cina, dinasti Tang, dinasti Ming. Dinasti Tang pada tahun 418 sampai 907. Dinasti Ming dari 1368 sampai 1644 Masehi. Selanjutnya materi kelima dan keenam. Yang kelima yaitu Renaissance dan Revolusi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Yang pertama, Renaissance, kebangkitan ilmu dan seni klasik. Kebangkitan ilmu dan seni klasik adalah kebangkitan kembali minat terhadap pemikiran dan karya seni Yunani dan Romawi yang sebelumnya terhalang oleh dominasi dogma agama di abad pertengahan. Selanjutnya, revolusi ilmu pengetahuan Copernicus Galileo. Copernicus itu melopori teori heliocentris yang menyatakan matahari sebagai menantang model geosentris yang lama dipegang. Selanjutnya Galileo memperkuat dengan teleskopnya dan eksperimen yang membuka bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta dan mengukuhkan dasar-dasar sains modern. Selanjutnya menuju demokrasi, revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis. Revolusi Inggris itu pada abad ke-17 berperan dalam perkembangan institusi yang mendorong pembatasan kekuasaan raja dan mengarah pada demokrasi parlementer. Selanjutnya revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Tujuannya berusaha melepaskan diri dari revolusi Inggris pada abad ke-17, berperan dalam perkembangan institusi yang mendorong pembatasan kekuasaan raja dan mengarah pada demokrasi parlementer. Selanjutnya revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Tujuannya berusaha melepaskan diri dari kolonialisme Inggris dan mendirikan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 799. Penyebab muncul dari ketidakpuasan terhadap monarki absolut dan ketidakadilan sosial yang diperarah oleh krisis ekonomi di Prancis. Selanjutnya materi ke-6 yaitu abad ke-20 dan kontemporer pada tahun 1900 sampai sekarang. Yang pertama, abad ke-20 dan kontemporer 1900 sampai sekarang. Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 mengubah lanskap politik Eropa, mengakhiri kekaisaran besar dan memicu revolusi sosial. Selanjutnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 melibatkan penggunaan senjata nuklir pertama dan melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian. Selanjutnya Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1991, yaitu adalah persaingan ideologis dan politik antara
kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya globalisasi dan teknologi modern, yaitu internet, komputer, dan medsos. Internet itu dan komputer yaitu menyatakan dunia dan dalam jaringan yang lebih erat dan lebih cepat memfasilitasi akses informasi dan komunikasi secara global. Terima kasih.